Lanjut. Marud, marud. Marud sampo guys. Ingin gode blag. Bab 671 sampai 675. Domain Kekaisaran, Bintang Kekaisaran, Ruang Rahasia Istana Kekaisaran. Xia Jiuyu baru saja selesai merawat luka Xia Yuncuan. Xia Yuncuan menghela napas dalam-dalam dan bertanya, "Paman Jiu, saya merasa hampir lebih baik sekarang, saya bisa pulih dalam beberapa kali lagi, kan? Jika Anda ingin sembuh tanpa meninggalkan gejala sisa, setidaknya diperlukan satu orang lagi, berbulan-bulan, dan Anda masih tidak dapat melakukan apapun selama periode ini. Jika tidak, waktunya dapat diperpanjang," kata Xia Jiuyu. "Aku tidak bisa melakukannya tanpa mengambil tindakan. Aku tidak tahan lagi setelah menahannya begitu lama. Selama ini, sisa-sisa kerajaan surgawi menjadi semakin merajalela. Meskipun mereka dihancurkan oleh kekaisaran di permukaan, mereka semua adalah antek-antek kecil yang mati. Faktanya, tuan mereka diam-diam telah menghasut kekuatan lain di wilayah kekaisaran. Jika mereka tidak memberikan pukulan keras, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kerajaan kita lemah?" Xia Yuncuan mengerutkan kening dan berkata, "Yuncuan, alasan mengapa sisa-sisa dinasti surgawi begitu tidak bermoral sekarang adalah untuk memikatmu agar bertindak dan mencegahmu pulih. Kamu tidak bisa dibodohi. Yang paling penting adalah pulih dari luka-lukamu terlebih dahulu. Jika tidak maka kekaisaran mungkin menderita akibat yang besar kali ini." "Masalah." Xia Jiuyu dengan sabar mencoba membujuknya. "Paman Jiu, tapi..." Xia Yuncuan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Dia langsung disela oleh Xia Jiuyu, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Biarkan mereka membuat masalah sekarang. Selama mereka tidak merusak fondasi kekaisaran, mereka dapat membuat masalah sesuka mereka. Setelah Anda sembuh, kami dapat melakukan serangan balik dan menghajar mereka secara langsung. Saya tidak akan pernah bisa berdiri, dan saya sudah tidak bergerak selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka tulang tua ini masih bisa mengeluarkan sisa panas." Petik 2. Meskipun Xia Yuncuan benar-benar ingin memberi sisa-sisa dinasti surgawi melakukan serangan langsung, Tapi setelah memikirkannya, menurutku Paman Jiu masih benar. Tidak peduli berapa banyak masalah yang mereka buat sekarang, mereka tidak dapat merusak fondasi kekaisaran. Dan jika lukanya tidak dapat disembuhkan atau bahkan bertambah parah, kekaisaran akan berada dalam bahaya. "Oke, Paman Jiu. Aku akan mendengarkanmu dan menunggu sampai lukanya pulih sebelum berurusan dengan sisa-sisa kerajaan surgawi." "Benar, sebagai kaisar kekaisaran galaksi, kamu harus fokus pada situasi secara keseluruhan. Keuntungan dan kerugian sementara tidak berarti apa-apa. Hanya kemenangan akhir yang paling penting. Sekarang biarkan sisa-sisa dinasti celestial ini bermain untuk beberapa hari. Setelah perjamuan kenegaraan, akan tiba waktunya bagi kekaisaran untuk melakukan serangan balik. Dan kali ini mereka tidak boleh berdiri lagi." Xia Jiuyu mengerutkan kening, dan udara dingin keluar dari matanya, menyebabkan suhu seluruh ruangan menjadi panas. Ruang rahasia untuk dijatuhkan secara instan. Ia pernah menjadi sosok setingkat monster yang menjelajahi galaksi Bima Sakti. Bahkan dibandingkan dengan ayah Xia Yuncuan dan kaisar sebelumnya, ia tidak jauh tertinggal. Hanya saja ini bukanlah niatnya, tidak ingin terikat dengan identitas. Baru setelah itu dia secara sukarela melepaskan kesempatan untuk bersaing memperebutkan tahta Kaisar Agung. Jika tidak, pertarungan untuk Kaisar Agung terakhir pasti akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau. Masih belum diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Paman Jiu, Yuncuanlah yang tidak kompeten. Kamu harus melakukannya sendiri di usia yang begitu tua. Xia Yuncuan berkata sedikit meminta maaf.
Xia Jiuyu menamparkan kepala Xia Yunjuan dan memarahi sambil tersenyum. Nak, menurutmu aku sudah tua? Tidak perlu, aku harus menikmati masa tuaku dengan damai. Mereka pasti akan kaget, beraninya seseorang memotret kepala orang pertama di galaksi Bima Sakti, Kaisar Xia Yunjuan. Bukankah ini memalukan bagi umur panjang? Tapi Xia Yunjuan tidak merasa marah sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, Paman Jiu, bisakah kamu berhenti menepuk kepalaku sepanjang waktu? Kamu menyukai ini sejak aku masih kecil. Aku curiga aku tidak mampu menerobos ke alam abadi yang sebenarnya selama ini begitu lama karena kamu telah menepuk-nepuk kepalaku sejak aku masih kecil. Kamu bocah. Tahukah kamu sudah berapa lama aku terjebak di alam keabadian setengah langkah? Sudah berapa lama kamu berada di sini? Lebih baik kamu melakukannya. Salahkan aku dulu. Lalu dia terus menepuk Xia Yunjuan 2 kali. Paman Jiu, aku salah. Aku salah. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu sekarang kuat dan dalam kondisi prima. Xia Yunjuan memohon belas kasihan lagi dan lagi. Oke, keluar. Aku akan belajar dan menyiapkan obat khusus untuk melihat apakah itu bisa membantu menyembuhkan lukamu secepat mungkin. Kalau begitu Paman ke-9. Aku pergi dulu, masih ada hal yang menunggu untuk aku tangani. Setelah Xia Yunjuan selesai berbicara, dia berdiri dan meninggalkan ruang rahasia. Paman dan keponakannya terbiasa bercanda. Ayah Xia Yunjuan adalah kaisar sebelumnya. Karena dia mengatur semua urusan kekaisaran, dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk mengajar Xia Yunjuan. Dan bakat Xia Yunjuan sangat tinggi, jadi Xia Jiuyu akhirnya mengambil tugas mengajar Xia Yunjuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Xia Yunjuan telah berlatih bersama Xia Jiuyu sejak ia masih kecil. Sebagian besar kemampuannya diwarisi dari Xia Jiuyu. Keduanya adalah paman dan keponakan, serta master dan magang, jadi sudah jelas bahwa mereka memiliki hubungan dekat. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hubungan Xia Yunjuan dengan Xia Jiuyu lebih baik daripada hubungan dengan ayahnya. Setelah Xia Yunjuan meninggalkan ruang rahasia, dia baru saja kembali ke ruang kerja ketika seseorang mengetuk pintu tidak lama kemudian. Dong dong dong, siapa? Ayah. Ini aku, jawab pangeran tertua Xia Wu. Masuk. Pintu ruang belajar terbuka. Seorang pria muda masuk. Itu adalah pangeran tertua Xia Wu. Ada apa? Tanya Xia Yunjuan tanpa mengangkat kepalanya. Ayah, sisa-sisa dinasti surgawi menjadi sedikit gila akhir-akhir ini, menyebabkan masalah di wilayah kekaisaran. Meskipun mereka dihancurkan oleh kekaisaran di permukaan, nyatanya tuan mereka yang sebenarnya diam-diam menghasut pemberontakan melawan kekuatan lain. Jika ini terus berlanjut, itu akan sangat merugikan kerajaan kita. Bagaimana kita harus menghadapinya? Tanya Xia Wu. Kamu dapat melihat bahwa ini tidak buruk. Tapi ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Lakukan saja sesukamu dan jangan khawatir tentang sisanya, kata Xia Yunjuan sambil melihat informasi di tangannya. Tapi ayah, Xia Wu ingin melanjutkan pembicaraan. Tanpa diduga, Xia Yunjuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. Langsung memblokir kata-katanya. Saya mengerti. Ayah, saya akan pergi sekarang. Xia Yunjuan tidak menjawab, tapi menundukkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Xia Wu dengan hormat keluar dari ruang belajar. Sesampainya di luar ruangan, dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya. Tekanan menghadapi ayah saya terlalu besar. Dia layak menjadi orang pertama di galaksi Bima Sakti, keberadaan setengah langkah keabadian. Itu terlalu kuat, hanya satu pandangan saja sudah membuatnya sulit bernapas. Saya tidak tahu kapan saya akan mencapai level ini. Xia Wu menghela nafas. Awalnya saya berpikir bahwa saya telah menemukan tujuan sebenarnya dari sisa-sisa dinasti surgawi,
dan ingin datang kepada ayah saya untuk mendapatkan bantuan. Di luar dugaan, ayah saya sebenarnya sudah mengetahuinya sejak lama. Tapi pikirkan baik-baik, sosok seperti ayah. Apalagi yang bisa disembunyikan darinya, mengontrol seluruh galaksi. Ada banyak sekali master di sekitar sini. Hanya pengawal lapis baja kaisar yang menakuti kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, ada 4 aula dalam yang tersembunyi di kegelapan. Itu adalah sekelompok orang yang menakutkan. Jika dia memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar agung berikutnya, semua ini akan menjadi miliknya. Di galaksi Bima Sakti, kecuali beberapa tokoh setingkat nenek moyang, kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Faktanya, 4 aula utama kekaisaran galaksi, Qinglong, Macan Putih, Suzaku, dan Xuanwu dibagi menjadi aula luar dan aula dalam. Aula luar adalah 4 aula utama yang dilihat semua orang di permukaan, sedangkan aula dalam tersembunyi dalam kegelapan. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara ruang dalam dan luar. 4 master aula luar hanya berada di puncak kekuatan tempur tingkat penguasa domain mereka. Dan 4 penguasa istana bagian dalam adalah 4 orang super kuat dengan kekuatan tempur tingkat penguasa dunia puncak. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara kedua sisinya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kesenjangan antara candi dalam dan candi luar. Kekuatan 4 aula utama dan aula dalam bahkan jauh lebih kuat daripada kekuatan pengawal istana. Meskipun hanya ada sedikit orang di aula dalam, ambang batasnya sangat tinggi, menghalangi banyak orang. Jika Anda ingin bergabung dengan istana bagian dalam, Anda tidak hanya harus melewati proses seleksi, tetapi Anda juga harus memiliki setidaknya kemampuan tempur setingkat penguasa domain. 4 aula dalam adalah tangan kanan Kaisar Xia Yunjuan, senjata super yang mengejutkan seluruh galaksi. Namun, 4 aula besar agak berbeda dari pengawal istana. Pengawal istana adalah tentara yang dilatih oleh Kaisar Agung Xia Yunjuan sendiri, dan mereka hanya mematuhi perintahnya. Tidak masalah apakah Xia Yunjuan adalah kaisar atau bukan. 4 aula utama berbeda, itu sudah ditetapkan sejak awal kekaisaran galaksi. Mereka hanya menuruti perintah kaisar kekaisaran galaksi. Siapa yang bisa menjadi kaisar? Siapa yang bisa mengendalikan mereka? Dengan kata lain, jika Kaisar Agung Xia Yunjuan menyerahkan tahta Kaisar Agung kepada salah satu dari 10 pangeran. Kemudian 4 aula utama, apakah itu aula luar atau aula dalam, akan mematuhi perintah Kaisar baru, dan tidak akan terus mematuhi perintah Xia Yunjuan. Ini adalah warisan kekaisaran galaksi. Itu juga merupakan aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang keluarga Xia untuk memastikan otoritas kaisar, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Kekaisaran galaksi telah menguasai seluruh galaksi Bima Sakti selama bertahun-tahun. Begitu kekuatan yang tersembunyi di kegelapan terungkap sepenuhnya, pasti akan mengejutkan semua orang. Setelah pangeran tertua Xia Wu pergi, Xia Yunjuan berhenti melihat informasi di tangannya dan mengangkat kepalanya. Meskipun dia tidak dapat mengambil tindakan sekarang untuk pulih dari cederanya secepat mungkin. Sisa-sisa dinasti celestial ini tidak bisa dibiarkan terus menjadi sombong. Mereka harus diberi pelajaran yang mendalam. Semakin banyak kekuatan yang memicu pemberontakan di wilayah kekaisaran, hal itu juga akan menimbulkan masalah bagi kekaisaran. Kekaisaran menjadi lebih tidak aktif. Kekuatan-kekuatan ini kemungkinan besar akan terguncang. Lewati perintahku, 2 istana bagian dalam Qinglong dan Macan Putih dikirim untuk membunuh sisa-sisa dinasti surgawi ini dan meningkatkan prestise kekaisaran kita, kata Xia Yunjuan dengan suara yang dalam. Saya mematuhi perintah kaisar. Sebuah suara bergema di ruang kerja. Tapi aku hanya bisa mendengar suaranya, tapi aku tidak bisa melihatnya. Setelah Xia Yunjuan selesai berbicara,
dia terus melihat informasi di tangannya. Tidak lama setelah dia mengeluarkan perintah kaisar, dua aula dalam Qinglong dan Macan Putih yang tersembunyi dalam kegelapan dengan cepat pindah. Para master yang mulai mencegat sisa-sisa dinasti surgawi di wilayah kekaisaran. Ada kekosongan di domain kekaisaran. Dua eksekutif tingkat penguasa dunia yang merupakan sisa-sisa dinasti surgawi baru saja selesai menghasut pemberontakan melawan suatu kekuatan. Meski tidak berhasil, pihak lain juga mengatakan akan tergantung situasi. Ini dapat dianggap sebagai penyelesaian tugas yang diberikan oleh raja, dan dia bersiap untuk pergi ke rumah berikutnya. Pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba muncul. Keduanya terkejut, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka dengan cepat menghindar. Ups, cahaya dingin melewatinya. Jika mereka tidak bereaksi tepat waktu, mereka pasti terluka parah sekarang. Siapa? Salah satu sisa dinasti surgawi bertanya dengan keras. Istana dalam Qinglong, sebuah suara datang dari jauh. Istana dalam Qinglong, keduanya saling memandang dan bisa melihat ketakutan di mata satu sama lain. Melarikan diri, tanpa ragu sedikit pun, keduanya berpisah satu sama lain, berubah menjadi pelangi, dan melarikan diri dengan liar. Sebagai rival lama Galactic Empire selama ribuan tahun, bagaimana mungkin kerajaan surgawi tidak mengetahui keberadaan empat aula dalam? Itu adalah senjata paling tajam dari kerajaan galaksi. Kedua belah pihak telah berperang selama bertahun-tahun, dan Tiongkok telah sangat menderita akibat empat istana bagian dalam. Saya mendengar bahwa pihak lain berasal dari istana dalam Qinglong. Bahkan para eksekutif tingkat penguasa alam surgawi harus melarikan diri. Karena tidak ada yang lebih penting dari kehidupan. Dia akhirnya berhasil melewati rasa sakit karena memadukan gen naga berkepala 9 dan mencapai kekuatan tempur tingkat penguasa dunia. Kekaisaran Tiongkok akan menggulingkan kekaisaran galaksi dan mengambil kendali seluruh galaksi. Pada saat itu, mereka, para pejabat tinggi dinasti surgawi, juga akan berdiri di puncak dan menikmati perasaan kagum dari banyak orang. Saya tidak ingin mati sekarang, kalau begitu, kerugiannya akan sangat besar. HMPH, melarikan diri, bisakah kamu melarikan diri? Para pejabat pemberontak dan pengkhianat yang berani menimbulkan masalah pada kerajaan kita harus dieksekusi lagi. Segera. Dua jeritan terdengar satu demi satu. Dua sisa dinasti surgawi dengan mudah dibunuh dan tubuh mereka dibawa pergi. Mayat setingkat penguasa dunia sangat berharga untuk penelitian. Dua aula dalam Qinglong dan Macan Putih diberangkatkan. Ia segera menunjukkan kekuatannya yang kuat dan meraih hasil yang luar biasa dalam waktu singkat. Biarkan sisa-sisa dinasti surgawi dan eksekutif tingkat penguasa dunia tidak berani maju. Banyak orang bahkan tidak berani tinggal di alam kekaisaran. Faktanya, kekuatan pencegah dari empat istana bagian dalam terlalu kuat, membuat mereka ketakutan. Li Tian juga segera mengetahui tentang pengiriman dua aula dalam Qinglong dan Macan Putih oleh Xia Yunchuan. Dia tidak peduli dengan siapapun yang berada di bawah level Tuan Domain dan dapat mengorbankan mereka semua. Namun kekuatan tempur tingkat penguasa dunia saja tidak cukup. Tidak banyak orang di Tiongkok yang dapat mencapai kekuatan tempur tingkat penguasa alam. Jika lebih banyak lagi yang terbunuh oleh empat istana bagian dalam kekaisaran galaksi, tidak akan ada begitu banyak orang kuat yang mengintimidasi mereka di masa depan, dan tidak akan mudah untuk mengelola kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam galaksi Bima Sakti. Sebagai pemimpin kerajaan surgawi, dia tidak bisa mengkhawatirkan masalah sepele ini kapanpun. Oleh karena itu, Li Tian memutuskan untuk membiarkan eksekutif tingkat Realm Lord dari dinasti surgawi bersembunyi sementara dan tidak menghadapi dua istana bagian dalam Qinglong dan Macan Putih.
Tunggu hingga badai berlalu sebelum mengambil tindakan. Li Tian sebenarnya ingin mengambil tindakan sendiri dan memanggil Sang Yuanlin untuk mencabut 2 taring beracun kekaisaran galaksi ini. Namun pada akhirnya saya memikirkannya. Meskipun hal itu akan menyebabkan kekaisaran galaksi menderita kerugian besar dan merusak fondasinya. Namun jika Anda memperingatkan musuh, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungan. Tidak mungkin mengubah nasib kehancuran kekaisaran galaksi. Yang paling ditakuti Li Tian sekarang adalah Xia Yunjuan mengetahui kekuatan sebenarnya dari kekaisaran dan melarikan diri dengan cara apapun. Dalam hal ini, segalanya akan menjadi merepotkan. Jika salah satu dari 2 alam abadi setengah langkah kekaisaran galaksi lolos, itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi kerajaan surgawi. Bagaimana jika Xia Yunjuan benar-benar beruntung dan tiba-tiba mencapai alam abadi? Kerajaan surga telah berkorban begitu banyak, dan kemenangan yang akhirnya diraihnya dengan susah payah akan musnah dalam sekejap. Oleh karena itu, mereka perlu terkejut dan menangkap keluarga Xia dalam satu gerakan. Semua orang bisa dilepaskan, kecuali Xia Yunjuan dan Xia Jiuyu. Mereka harus mati. Dalam 1 bulan, perjamuan kenegaraan kekaisaran galaksi akan diadakan di Emperor Star. Ketika tiba waktunya untuk memuja leluhur keluarga Xia, Xia Yunjuan dan Xia Jiuyu pasti akan muncul. Tunggu sampai Tiongkok mengambil tindakan. 5 orang berada di alam abadi setengah langkah versus 2 orang berada di alam abadi setengah langkah. Xia Yunjuan dan Xia Jiuyu dikutuk. Di masa berikutnya, titik keseimbangan tampaknya ditemukan antara Tiongkok dan kekaisaran. Domain kekaisaran juga telah menetap untuk sementara waktu. Sisa-sisa dinasti surgawi bersembunyi dan tidak lagi mengganggu situasi di wilayah kekaisaran. Kekaisaran galaksi tidak perlu membuang energi untuk mencari mereka. Namun suasana mencekam belum bisa dihilangkan. Semua orang tahu bahwa kali ini sisa-sisa dinasti surgawi datang dengan ganas, dan mereka pasti akan melawan kekaisaran. Saya hanya tidak tahu bahwa orang-orang ini telah menghilang selama ratusan tahun, jadi mengapa mereka berpikir mereka memiliki kekuatan untuk melawan kekaisaran. Waktu berlalu hari demi hari, tak lama kemudian, hampir 20 hari kemudian. Sebuah kapal perang berbintang datang ke tepi wilayah kekaisaran dan berlayar ke wilayah kekaisaran. Di dalamnya ada Lindong, Ye Qingwu dan lainnya. Setelah hampir sebulan melakukan perjalanan, mereka akhirnya memasuki wilayah kekaisaran. Perjamuan kenegaraan sekarang hampir setengah bulan lagi. Dengan waktu yang cukup, Lindong berencana untuk kembali ke rumah Ye bersama Ye Qingwu terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Emperor Star. Bagaimanapun, keluarga Ye sekarang mengelola kamar dagang Donglai Lindong dan dapat dianggap sebagai bawahan Lindong. Bahkan jika Anda adalah penjaga toko yang lepas tangan, Anda harus pergi dan melihatnya jika Anda punya waktu. Begitu kapal perang langit berbintang yang ditunggangi Lindong memasuki wilayah kekaisaran, hal itu segera menarik perhatian beberapa pejabat tinggi yang bersembunyi di kegelapan. Orang-orang ini tidak berani terlalu dekat dengan jantung wilayah kekaisaran. Mereka takut bertemu orang-orang dari 2 istana bagian dalam Qinglong dan Macan Putih dari Tuan Li Tian. Tiba-tiba sebuah kapal perang bintang berlayar ke wilayah kekaisaran. Mereka kebetulan bertemu dengan mereka. Saya pasti harus naik dan mencegatnya dan bertanya. Mereka yang bisa menaiki kapal perang bintang semuanya adalah orang-orang yang kuat. Jika Anda bisa membawanya ke pihak Tiongkok, ini juga merupakan penghargaan yang besar. Selama waktu perjalanan yang membosankan ini, Lindong mengobrol dengan Yun Si Zhao Xuan dan yang lainnya, bertanya tentang situasi di bumi, atau menonton Ye Qingwu menari sebuah lagu. Hidupnya cukup santai. Saat ini, dia sedang mengobrol dengan Yun Si di kamar. Yun Si, Lindong,
Kapan kamu akan kembali? Semua orang merindukanmu. Lindong, semua orang merindukanku, tapi kan? Yunsi, tidak. Lindong, kenapa? Garis bawah. Yunsi, karena kamu orang jahat. Lindong, kenapa aku menjadi orang jahat? Yunsi, lagi pula kamu adalah orang jahat. Dia sudah lama keluar dan belum kembali menemui kita. Lindong, jadi jika aku kembali sekarang, apakah aku akan berubah dari orang jahat menjadi orang baik? Yunsi, benarkah? Lindong, palsu, asteris pangkat W pangkat asteris. Yunsi, Lindong, aku tidak akan pernah memperhatikanmu lagi. Lindong, oke, saya salah. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, kita akan bisa bertemu dalam 1,5 bulan. Yunsi, benarkah? Bukankah kamu berbohong padaku kali ini? Asteris pangkat garis bawah pangkat asteris. Lindong, sungguh, nyata, sama sekali tidak berbohong padamu. Yunsi, lalu apakah kamu akan pergi ketika kamu kembali? Lindong, ayo pergi. Yunsi, lebih besar dari kurang dari. Lindong, tapi selama kamu mau, aku bisa mengajakmu bersamaku kali ini dan membiarkanmu melihat dunia luar yang lebih luas. Yunsi, apakah kamu yakin? Lindong, tentu saja. Saat ini, tiba-tiba tidak ada tanggapan dari Yunsi. Dia seharusnya menyampaikan berita itu kepada yang lain, dan semua orang bahagia bersama. Pada saat ini, Lindong tiba-tiba merasakan lambung kapal perang bintang bergetar. Segera setelah itu, dia menerima kabar dari Balu yang mengatakan bahwa ada orang kuat yang menghalangi jalan di depannya. Kapal perang bintang telah dihentikan oleh kekuatan yang sangat besar. Seseorang menghalangi jalan, Lindong segera melepaskan kekuatan mentalnya untuk memeriksanya. Segera diketahui bahwa 5 pria berjubah hitam telah mengepung kapal perang bintang. Ada 2 orang di depan, 1 di kiri, 1 di kanan, dan 1 lagi di belakang. Selain itu, 2 di depan keduanya adalah kekuatan tempur tingkat penguasa alam, dan 3 sisanya juga berada di tingkat penguasa alam puncak. Dilihat dari pakaian mereka, Lindong tahu bahwa orang-orang ini pastilah sisa-sisa kerajaan surgawi. Tapi kapan raksasa setingkat penguasa dunia menjadi begitu umum? Apakah terjadi sesuatu saat aku jauh dari wilayah kekaisaran? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Sisa-sisa dinasti surgawi sebenarnya berani memblokir jalan di domain kekaisaran dengan kesombongan seperti itu, dan kekaisaran galaksi mengabaikannya. Lindong Xin memiliki banyak pertanyaan, tapi pertama-tama kita harus melihat apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Lindong segera datang ke ruang kendali Star Battleship. Tidak lama setelah dia tiba, Ye Qingwu juga tiba. Melihat 2 pria berjubah hitam berdiri bersama di depannya, Lindong bertanya, siapa yang menghalangi jalan? Apakah Anda pemilik kapal perang bintang ini? Ya. Aku ingin tahu siapa kamu, kenapa kamu menghentikanku? Lindong bertanya dengan berpura-pura bingung. Kamu berasal dari kekuatan mana di domain kekaisaran? Pihak lain tidak menjawab pertanyaan Lindong, tetapi bertanya langsung. Kamu bahkan tidak memberitahuku siapa kamu atau apa yang kamu lakukan di sini. Siapa yang harus kuberitahukan kepadamu? Wah, suaramu terdengar sangat muda, kan? Saya menyarankan Anda untuk menjawab pertanyaan kami dengan jujur. Jika tidak, konsekuensinya mungkin tidak dapat Anda tanggung. Kamu jawab pertanyaanku dulu, lalu aku akan menjawab pertanyaanmu. Kalau tidak perlu bicara. Lindong langsung menolak. Sepertinya kamu belum melihat situasinya dengan jelas. Jika kamu bisa menaiki kapal perang bintang, kamu pastilah keturunan langsung dari suatu kekuatan besar. Beritahu kami kekuatan di belakangmu. Lalu bawa kami menemui leluhurmu. Kalau tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kapal perang galaksi ini tidak bisa melindungimu.
Lindong kesal dengan kedua orang ini, dan dia mungkin tidak bisa mendapatkan informasi berguna darinya. Dia tidak ingin membuang waktu di sini lagi. Dia hanya bisa bertanya kepada seseorang ketika dia kembali ke wilayah kekaisaran. Jadi dia berkata, "Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda, sisa-sisa dinasti surgawi, berani tampil di wilayah kekaisaran dengan begitu jujur. Tapi saya menyesal Anda bertemu dengan saya. Untuk monster seperti Anda yang tidak melihat seperti manusia dan hantu tidak terlihat seperti hantu, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun." 5 sisa dinasti surgawi terkejut. Saya sedang berpikir untuk mengambil tindakan. Tiba-tiba mereka mendapati tubuh mereka tidak bisa bergerak. Ini, apa yang terjadi? Mengapa tubuh seolah-olah terikat oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat? Dan kekuatan ini sangat kuat. Dengan kekuatan tempur tingkat penguasa dunia, mereka bahkan tidak bisa membebaskan diri. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Kelima orang itu segera berubah menjadi binatang buas. Sisik mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Kekuatan juga meningkat pesat. Ciri-ciri milik klan naga berkepala 9 mulai terlihat di tubuhnya. Namun, sebelum mereka selesai berubah menjadi binatang, tubuh mereka telah diperas menjadi tumpukan daging oleh kekuatan spiritual Lindong yang kuat. Kekuatan spiritual Master Alam tingkat 10 Lindong melampaui apa yang bisa ditahan oleh orang-orang seperti mereka. Mereka yang berada di tingkat Master Alam puncak dan tingkat Master Alam awal. Melihat dua pria kuat di depan, tubuh mereka berubah menjadi genangan daging dan darah, mengambang di kehampaan. Semua orang di ruang kendali kapal perang bintang membelalak dan merasa sangat terkejut. Bahkan Ye Qingwu pun tidak terkecuali. Dia tahu kalau Lindong sangat kuat. Tapi metode aneh membunuh orang yang tidak terlihat ini sungguh menakutkan. Kuncinya adalah mereka tidak membunuh orang biasa. Dilihat dari kemampuan lawan mencegat kapal perang bintang. Pastinya yang kuat. Dia dibunuh oleh Lindong begitu dia berbicara. Teruskan, Lindong mengucapkan sepatah kata, lalu berbalik dan meninggalkan ruang kendali. Ye Qingwu mengikutinya dari dekat. Setelah berhadapan dengan beberapa sisa dinasti surgawi yang mencari masalah, kapal perang langit berbintang terus bergerak menuju wilayah kekaisaran. Target selanjutnya adalah Blue Star, tempat keluarga Ye berada. Dengan intimidasi Lindong saat itu, hampir semua kekuatan di Blue Star kini dipimpin oleh keluarga Ye. Meskipun perkataan keluarga Ye sangat efektif di Blue Star, latar belakang mereka terlalu lemah dan mereka belum mampu mengendalikan seluruh Blue Star. Warisan sebuah keluarga menuntut keluarga berkembang dalam jangka waktu yang lama dan terakumulasi secara perlahan. Dengan kekuatan keluarga Ye saat ini, jika berkembang secara normal, dibutuhkan setidaknya puluhan, ratusan, atau bahkan ratusan tahun untuk mencapai titik tersebut. Perjalanan mereka masih sangat panjang. Namun, dengan dukungan Lindong, alam abadi setengah langkah, setidaknya keluarga Ye dapat menghindari banyak jalan memutar. Dan saat kekuatan Lindong perlahan muncul, keluarga Ye juga akan bangkit mengikuti arus. Tunggu sampai suatu hari kekuatan Lindong benar-benar terungkap ke semua orang. Status keluarga Ye pasti akan meroket. Meski latar belakang keluarga mereka tidak cukup, tak seorang pun di galaksi yang berani memprovokasi mereka. Bintang Kejora, sebagai pemimpin dinasti surgawi, Li Tian tentu saja memiliki sarana khusus untuk mengetahui hidup dan mati para pejabat senior dinasti surgawi. Setelah dinasti surgawi kehilangan 2 petarung tingkat penguasa alam dan 3 puncak tingkat penguasa alam, Li Tian akhirnya mulai marah. Ini adalah kekuatan kuat kerajaan surgawi. Dia adalah tokoh penting dalam kendali masa depan Tiongkok atas seluruh galaksi Bima Sakti. Sepertiga dari mereka telah meninggal selama ini. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika kerajaan surgawi menghancurkan keluarga Xia dan menggulingkan kerajaan galaksi,
mereka akan dihadapkan pada situasi di mana tidak ada yang dapat membantu mereka. Li Tianxin sangat kesal. Galaksi Bima Sakti sangatlah besar. Ada begitu banyak kekuatan, besar dan kecil. Jika dia hanya mengandalkan alam keabadian setengah langkahnya, dia bisa menekannya untuk sementara, tapi tidak seumur hidup. Bahkan jika kekuatan ini seolah-olah tunduk pada kerajaan surgawi. Tapi mereka berkolusi secara diam-diam, dan sulit bagi Li Tian untuk mengetahuinya. Dia tidak bisa mengunjungi setiap kekuatan sesekali. Yang paling tidak dimiliki Tiongkok saat ini adalah senjata tajam seperti 4 istana bagian dalam kekaisaran. Sangat disayangkan bahwa fondasi mereka telah habis selama ribuan tahun tersisa. Sekarang kita tidak bisa lagi membiarkan kekuatan tempur di atas level Realm Lord dikorbankan. Brengsek, bukankah aku sudah menyuruh mereka untuk bersembunyi dan berhenti mengambil tindakan untuk saat ini? Mengapa 2 penguasa alam lagi dan 3 penguasa alam puncak mati sekarang? Apakah kamu benar-benar menganggap kata-kataku sebagai kentut? Berapa banyak alam yang memiliki kerajaan surgawi hilang selama periode ini? Seorang master, jika ini terus berlanjut, bagaimana kita bisa terus mengambil alih galaksi Bima Sakti? Li Tian mengutuk, melampiaskan amarahnya. Yang mulia, tenanglah, 2 istana bagian dalam King Long dan Macan Putih benar-benar terlalu kuat. Selama semua orang ditemukan, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, mereka tidak mengungsi tepat waktu, sehingga menyebabkan kekacauan seperti itu. Kerugian besar, kata seorang lelaki tua. Kuat, jadi apa? Tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Bisakah keempat istana bagian dalam mereka menyelamatkan kekaisaran galaksi? Apa yang tidak bisa dilakukan Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu? Apalagi yang lain, biarkan mereka bahagia selama beberapa hari lagi. Lewati perintahnya, semua orang tidak boleh muncul lagi. Tunggu saja aku. Tunggu perjamuan kenegaraan kekaisaran diadakan. Lalu ikuti perintahku, pergi ke Emperor Star dalam satu gerakan. Taklukkan galaksi Bima Sakti, mulai dengan memusnahkan keluarga Xia. Patuhi perintah, jawab lelaki tua itu dengan hormat. Segera, semua sisa kerajaan surgawi menerima perintah. Tidak seorang pun akan diizinkan untuk bertindak sendiri lagi. Jika tidak, meskipun berhasil, Anda akan dihukum paling berat. Setiap orang hanya perlu menunggu dengan tenang hingga jamuan kenegaraan tiba. Ketika saatnya tiba, Raja Negara, Li Tian, secara pribadi akan memimpin semua orang untuk menyerang Kaisar Bintang. Ambil kembali semua yang pernah dimiliki Tiongkok. Faktanya, ada 2 istana bagian dalam, King Long dan Macan Putih, yang berpatroli di wilayah kekaisaran. Sisa-sisa dinasti surgawi ini bukanlah orang bodoh, kecuali mereka tidak ingin mati. Dan beberapa orang yang dibunuh Lindong hanyalah sebuah kecelakaan. Bintang Biru, Lindong dan Ye Qingwu telah tiba di sini dengan kapal perang bintang. Begitu mereka tiba, mereka segera memperingatkan semua kekuatan di seluruh Blue Star. Mereka semua datang ke sini untuk menyenangkan Lindong dan menjalin hubungan baik dengan Lindong. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa jika dia bisa menaiki kapal perang berbintang? Berapa banyak kekuatan di Imperial Domain yang memiliki Star Wars? Lindong pastinya mendapat dukungan besar di belakangnya, sehingga memungkinkan baginya untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal perang bintang. Anda harus tahu bahwa meskipun keluarga panjang menempati urutan pertama dalam keluarga besar, pewaris pertama mereka, Long Aotian, hanya dapat melakukan perjalanan dengan kapal perang galaksi. Sepertinya ini, kekuatan di belakang Lindong agak menakutkan. Di domain kekaisaran, hanya ada beberapa kekuatan yang lebih kuat dari keluarga panjang, dan mereka dapat dihitung dengan 2 tangan. Mereka harus tetap berpegang pada gunung ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar dari Blue Star.
Lindong juga menerima pasukan Blue Star dengan sopan. Dia juga secara langsung mengumumkan bahwa keluarga Ye akan menjadi juru bicaranya di masa depan. Dan Blue Star juga akan menjadi markas besar kamar dagang Donglai. Dia berharap mendapat dukungan semua orang. Hal ini juga dapat dianggap sebagai memberikan dukungan kepada keluarga Ye dan meningkatkan reputasi keluarga Ye. Tentu saja tidak mungkin bagi kekuatan di Blue Star untuk menolak permintaan Lindong. Mereka ingin memeluk erat paha Lindong dan menyatakan dukungan penuhnya terhadap perkembangan kamar dagang Donglai. Dan berharap untuk bergabung. Tentu saja Lindong menginginkannya, semakin cepat kamar dagang Donglai berkembang, semakin baik. Kadin pasti membutuhkan investasi uang yang besar pada tahap awal. Dia berharap lebih banyak orang akan membelanjakan uangnya untuknya. Sekarang poin Senhao masih kurang lebih dari 9.000 poin untuk mencapai 100.000 poin. Dengan 100.000, Lindong akan mampu menembus alam saat ini dalam satu gerakan dan mencapai alam abadi yang sejati. Itu adalah keadaan yang bahkan orang pertama di galaksi Bima Sakti, Kaisar Agung Xia Yunjuan, belum dapat mencapainya. Sekarang Lindong tidak takut pada Xia Yunjuan. Adapun siapa yang lebih kuat, kedua belah pihak tidak pernah bertarung, jadi tidak ada yang tahu. Tapi begitu dia menerobos ke alam abadi, dia bisa menghancurkan Xia Yunjuan. Ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Namun, Lindong tidak terlalu ingin meningkatkan kekuatan tempurnya sekarang. Alasan dia merasa mendesak pada awalnya adalah karena potensi ancaman terhadap bumi dari keluarga Feng belum dihilangkan. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kekuatan tempur kita secepatnya untuk menghilangkan ancaman ini. Tapi sekarang, keluarga Feng telah musnah, krisis di bumi telah teratasi sepenuhnya, dan dia sendiri berdiri di puncak galaksi Bima Sakti, sejajar dengan Kaisar Agung Xia Yunjuan. Tak seorang pun di galaksi bisa mengancamnya, sehingga menyebabkan Lindong kehilangan rasa urgensinya. Kuncinya adalah dia tidak punya ambisi atau keinginan. Ia tidak ingin mendominasi dan menguasai Bima Sakti, apalagi menjadi penguasa alam semesta. Setelah perjamuan kenegaraan, Lindong berencana untuk kembali ke bumi terlebih dahulu, menjemput Yun Si dan yang lainnya, dan kemudian bersama-sama mereka dapat memenuhi janji mereka kepada Lindong, lelaki tua di ruang dan waktu itu, dan juga membiarkan Yun Si dan para yang lain keluar untuk melihat dunia. Singkirkan semua hal yang ada dalam pikiran Anda, cegah apa yang perlu dicegah, dan selamatkan apa yang perlu diselamatkan. Setelah melakukan semua ini, Lindong siap membawa Yun Si dan yang lainnya kembali ke bumi dan menjalani kehidupan terpencil. Anda dapat tinggal di tempat yang akrab dengan orang yang Anda sukai, dan memiliki beberapa anak lagi, dan tidak ada yang berani mengganggu Anda. Lindong merasa kehidupan seperti itu sudah sempurna. Kadin bisa terus berkembang, biarkan saja Senhao memesan sebanyak yang Anda mau. Pokoknya di galaksi Bima Sakti ini, tidak ada bedanya apakah itu alam abadi atau alam yang lebih tinggi. Adapun untuk memperebutkan kekuasaan dan mendominasi alam semesta, Lindong benar-benar tidak tertarik padanya. Saat Lindong pertama kali tiba di Blue Star, Julooxing, ruang belajar Tuan Muda ketiga Lou, kepala baru keluarga Lou. Saat ini, dia sedang mencari informasi rahasia keluarga Lou. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi sekarang, sebagai kepala keluarga Lou, Tuan Muda ketiga Lou bisa menonton sesuka hatinya. Baginya, keluarga Lou tidak lagi memiliki rahasia apapun. Dong dong dong, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Masuk, berderit, pintu dibuka, dan anggota senior dari keluarga bangunan inti masuk. Tuan, pengunjung itu berteriak dengan hormat. Ada apa? Lou Sansao bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Tuan, saya baru saja menerima berita dari Blue Star.
Ye Qingwu kembali ke keluarga Ye. Ada seorang pemuda bernama Lin Dong yang kembali bersamanya. Oh, apakah beritanya akurat? Tuan muda ketiga Lou meletakkan tangannya. Sambil memegang sesuatu di tangannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat orang yang datang, dengan sedikit nada kegembiraan di nadanya. Itu benar sekali. Oke, haha. Aku akhirnya menunggumu. Aku tahu Ye Qingwu pasti akan kembali ke keluarga Ye. Lin Dong, coba aku lihat kemana tujuanmu kali ini. Segera turun. Siapkan kapal perang bintang dan atur beberapa orang untuk pergi bersamaku ke Blue Star. Tuan muda ketiga Lou tertawa. Ya, Tuan, pengunjung itu dengan hormat meninggalkan ruang kerja. Tuan muda ketiga Lou berdiri dengan penuh semangat. Lin Dong dan Ye Qingwu akhirnya muncul. Dia tidak pernah menyerah mencari keberadaan Lin Dong selama ini. Eyeliner juga ditempatkan di banyak tempat. Bintang biru tempat keluarga Ye Qingwu berada secara alami merupakan prioritas utama. Karena Ye Qingwu menghilang bersama Lin Dong, dan Blue Star adalah rumah Ye Qingwu, dia pasti akan kembali. Sejak menggabungkan gen naga berkepala 9, menghasilkan lonjakan kekuatan dan menjadi kepala keluarga Lou, tuan muda ketiga Lou sekarang sangat bersemangat. Ketenarannya langsung melampaui semua generasi muda di wilayah kekaisaran, dan dia menjadi bintang paling mempesona di wilayah kekaisaran, dikagumi oleh banyak pria dan wanita muda. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh kekuatan dan identitas. Sementara Tuan Lou Sansao menikmatinya, sebenarnya dia memiliki simpul di hatinya. Itu adalah Lin Dong. Adegan di mana Lin Dong dengan mudah menghancurkannya dengan satu gerakan masih tergambar jelas di benak Lou Sansao hingga sekarang. Seringkali, dia bahkan terbangun dari mimpinya. Saya khawatir semuanya palsu sekarang, berbaring di tempat tidur dan berlama-lama selama sisa hidupnya adalah takdirnya yang sebenarnya. Oleh karena itu, Tuan muda ketiga Lou harus membalas dengan cara yang sama dan membiarkan Lin Dong merasakan sakit yang pernah dia alami, sehingga simpul di hatinya dapat terbuka. Kali ini Lin Dong tiba-tiba muncul di Blue Star. Tuan muda ketiga Lou pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sekarang, dia yakin bisa dengan mudah menghancurkan Lin Dong dan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Seperti yang pernah dilakukan Lin Dong padanya. Dan Ye Qingwu, wanita jalang ini sebenarnya berani menolaknya dan memilih pria yang baru dia temui belum lama ini. Dia juga harus membayar atas tindakannya, bukan hanya dia. Setelah menyelesaikan Lin Dong kali ini, keluarga Ye juga harus menghilang. Saya ingin tahu apakah Ye Qingwu akan menyesali keputusan awalnya ketika dia melihat seluruh keluarganya dimusnahkan karena pilihannya yang salah. Tuan Lou San memikirkan hal ini, ada sedikit senyuman jahat di sudut mulutnya. Segera, Blue Star dan kapal perang bintang pergi. Dan arah yang ditujunya adalah Blue Star. Bintang biru, setelah Lin Dong menaklukkan semua kekuatan di Blue Star, dia bersiap untuk tinggal beberapa hari lagi. Biarkan Ye Qingwu mengadakan reuni yang baik dengan keluarganya. Masih terlalu dini sebelum perjamuan kenegaraan diadakan. Ini masih terlalu dini, dan Lin Dong tidak tahu bagaimana menghadapi putri ke-19 Xiaomu, jadi lebih baik memanfaatkan waktu. Cobalah untuk meminimalkan waktu yang Anda habiskan bersama Xiaomu. Semakin lama mereka bersama, semakin Lin Dong takut Xiaomu akan kesulitan melepaskan diri. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaannya. Bagaimanapun, sejak saya mendapatkan sistemnya, keberuntungan Lin Dong tidak pernah hilang. Inilah yang terjadi di bumi. Sekarang kita sudah sampai di galaksi Bima Sakti, keadaannya masih sama. Dalam beberapa hari terakhir, Xiaomu mulai bertanya di mana dia berada. Lin Dong hanya bisa menjawab bahwa dia pasti akan pergi ke Emperor Star sebelum jamuan kenegaraan. 2 hari kemudian,
sebuah kapal perang bintang keluar dari bintang biru. Mulai turun di Blue Star, tempat kedatangannya adalah keluarga Ye. Gemuruh, saat kapal perang berbintang tiba, suaranya sangat keras sehingga seluruh keluarga Ye bisa mendengarnya. Saudara Ye Qingwu dan Ye Hongtu pertama kali datang ke langit di atas keluarga Ye dan melihat kapal perang langit berbintang di ketinggian. Mengapa ada kapal perang bintang lain? Qingwu, apakah ini teman Tuan Lin? Ye Qingwu menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak tahu, tapi saya tidak mendengar dari Tuan Muda bahwa seorang teman akan datang baru-baru ini. Siapa itu? Dia bisa menggunakan kapal perang bintang. Jadi dia tidak boleh jadilah orang biasa. Paman ketiga Ye Qingwu, Ye Hongbin dia juga bertanya dengan keras. Kita akan mencari tahu nanti, pihak lain yang datang ke rumah Ye pasti punya tujuan. Ayah dan beberapa paman tidak perlu terlalu khawatir. Dengan Tuan Muda di sini, semuanya tidak akan menjadi masalah. Dia. Setelah mengikuti Lindong begitu lama, dia sekarang memiliki keyakinan mutlak pada Lindong. Ya, saya mengerti, meski pihak lain datang dengan kapal perang bintang. Tapi Lindong juga mengendarai kapal perang bintang. Kedua belah pihak harus berada pada level yang sama. Saya hanya tidak tahu apakah saya musuh atau teman. Kapal perang langit berbintang perlahan turun di depan Ye Qingwu dan yang lainnya. Akhirnya, ia berhenti ketika mendarat tidak jauh di depan Ye Qingwu. Ye Qingwu melihat ke arah kapal perang langit berbintang tidak jauh dari sana, berpikir bahwa kapal itu memang sedang menuju ke arah keluarga Ye. Jadi dia bertanya, aku ingin tahu siapa yang datang ke keluarga Ye, apa urusanmu? Ye Qingwu, lama tidak bertemu. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatku. Sekarang aku tinggal bersama Lindong dan terbang bersama. Hidup adalah berjalan dengan baik. Kamu sangat bahagia. Kamu pasti sudah benar-benar melupakan aku. Suara dingin datang dari dalam Star Battleship. Semua orang di keluarga Ye merasakan hawa dingin di hati mereka. Bukan ide yang baik untuk berbicara dengan nada seperti ini. Ketika Ye Qingwu mendengar suara ini, dia tidak tahu siapa orang itu. Tuan Muda ketiga Lou, suara ini terlalu familiar baginya. Bagaimanapun, dia sangat akrab dengan Tuan Lou. Tuan Muda ketiga Lou juga merupakan salah satu dari sedikit orang penting yang ditunjuk Ye Qingwu untuk dipercayakan kepadanya selama sisa hidupnya. Tapi kemudian saya bertemu Lindong. Dia memilih Lindong tanpa ragu-ragu, dan juga mengungkapkan topeng munafik Tuan Lou. Saat ini, Ye Qingwu sangat bingung. Bukankah Tuan Muda ketiga di lantai ini digulingkan oleh Lindong? Kenapa muncul di sini, dan juga mengendarai kapal perang bintang? Apakah ini sesuatu yang bisa digunakan oleh kebanyakan orang? Bahkan jika Tuan Muda ketiga Lou tidak digulingkan, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menggunakan Star Battleship. Karena ketika Lou Sansao menjadi kepala keluarga Lou, Ye Qingwu dan Lindong sedang menuju ke Bug Planet. Pada saat itu, meskipun banyak orang di wilayah kekaisaran sedang mendiskusikan masalah ini, tapi Ye Qingwu tidak bisa terhubung ke internet, jadi dia tidak tahu. Dan Lindong sama sekali tidak memperhatikan hal-hal kecil ini. Untuk dia, bahkan jika peran kecil seperti Tuan Muda ketiga Lou pulih, apa yang akan terjadi jika dia menjadi kepala keluarga Lou? Masih bisakah kamu memblokir pedangnya di galaksi Bima Sakti saat ini, kecuali Kaisar Agung Xia Yun dan Xia Jiuyu yang bersembunyi di kegelapan, serta penguasa dinasti surgawi Li Tian dan 4 alam abadi setengah langkah dari klan Jiao berkepala 9, yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menghentikan pedang Lindong. Belakangan, sisa-sisa dinasti Celestial menimbulkan masalah di wilayah kekaisaran. Fakta bahwa Tuan Muda ketiga Tuan Lou menjadi kepala keluarga Lou perlahan-lahan mereda. Ye Qingwu tidak memberikan perhatian khusus ketika dia kembali. Oleh karena itu, sampai saat ini,
Ye Qingwu tidak mengetahui bahwa tuan muda ketiga Lou telah pulih dan menjadi kepala keluarga Lou. Bersambung.